Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Kaisar Romawi. Kali ini tentang Kaisar Nero, Kaisar kelima Romawi kuno. Nero adalah kaisar terakhir dari dinasti Julio Claudian, yaitu dinastinya Kaisar Agustus, sang pendiri kekaisaran. Karena ketika meninggalnya Nero, dinasti dari Agustus ini akan berakhir, membuat kekaisaran Romawi memasuki periode perang saudara, dengan beberapa jenderal Romawi berperang untuk memperebutkan tahta kekaisaran. Kaisar Nero sendiri terkenal dengan tindakan kejamnya dan pemerintahannya yang tiran. Tindakan seperti membakar kaum Nasrani secara hidup-hidup, membunuh ibu dan istrinya sendiri, dan lain-lain. Kekejaman Nero ini bahkan dianggap melebihi kekejaman Kaisar Caligula, pamannya. Seorang yang tumbuh besar di pengasingan, Nero akan menjadi salah satu kaisar paling terkenal di sepanjang sejarah umat manusia. Nero lahir di kota Antium pada tanggal 15 Desember 37 Masehi. Nama lahirnya adalah Lucius Domitius Ahenobarbus. Ayahnya adalah seorang politikus Romawi bernama Gnaeus Ahenobarbus, sedangkan ibunya adalah Julia Agrippina. Julia Agrippina adalah anggota dari keluarga kekaisaran, dengan Kaisar Caligula sebagai kakaknya dan Kaisar Claudius sebagai pamannya. Meski merupakan anak bangsawan, masa kecil Nero jauh dari kata megah. Ia hidup di bawah pemerintahan Kaisar Caligula, dan karena itu Nero dan ibunya menjadi target paranoid Caligula, karena ia takut kalau tahtanya akan direbut oleh anggota keluarganya sendiri. Di usia 2 tahun, ibunya Nero diasingkan ke sebuah pulau terpencil karena dituduh ingin menggulingkan pemerintahan Kaisar Caligula. Dan saat berusia 3 tahun, ayahnya Nero meninggal dunia. Nero kecil kemudian harus dibesarkan oleh beberapa kerabatnya, termasuk bibinya, yang sama sekali tidak ingin merawat Nero. Pendidikannya juga dibayar secara pas-pasan. Gurunya Nero dikatakan berasal dari kalangan bawah, bukannya dari cendekiawan terkenal, seperti yang seharusnya diberikan kepada Nero mengingat statusnya. Tumbuh tanpa ayah dan jauh dari ibunya, hal ini tentu saja berpengaruh besar bagi kesehatan mental Nero, menanam bibit-bibit kekejamannya nanti. Hal ini berubah ketika di tahun 41 Masehi, Kaisar Caligula dibunuh oleh pengawalnya dan kenaikan Claudius ke atas tahta kekaisaran. Ibunya Nero, Agrippina, akhirnya dipulangkan dari pengasingan oleh Kaisar Claudius, mempersatukan kembali Nero dengan ibunya. Agrippina sendiri bisa dikatakan merupakan wanita yang licik dan haus akan kekuatan. Tragedi masa kecil Agrippina mungkin menjadi salah satu faktornya. Ayahnya Agrippina, Germanicus, diracuni oleh Kaisar Tiberius sejak Agrippina masih kecil. Selain itu, ibu dan 2 saudaranya dihukum oleh sang kaisar sampai mati kelaparan. Bahkan setelah Kaisar Tiberius wafat, Caligula, kakak laki-lakinya sendiri, mengirim Agrippina ke pengasingan dan menyita seluruh harta bendanya. Hal ini membuat Agrippina tumbuh menjadi wanita yang sinis dan licik. Karena muak dengan hidup di dalam penderitaan, Agrippina memiliki ambisi untuk memegang kekuatan yang besar. Karena itulah ketika mendengar kalau Messalina, istrinya Kaisar Claudius, meninggal dunia, Agrippina merayu Kaisar Claudius, pamannya sendiri, agar menjadikannya sebagai istri baru. Agrippina ini adalah wanita yang terkenal cantik, bahkan merupakan salah satu wanita tercantik di Roma. Dan Agrippina juga tahu demikian, jadi ia memanfaatkan pesonanya untuk merayu Kaisar Claudius. Hingga pada akhirnya, Kaisar Claudius menikahi Agrippina di tahun 49 Masehi, membuat Agrippina sebagai Ratu Romawi sekaligus mengangkat Nero sebagai anaknya. Tumbuh di bawah didikan ibunya tentu saja memiliki pengaruh besar atas pola pikir Nero. Ia mulai meniru kelakuan licik ibunya dan sedikit demi sedikit mulai menunjukkan sisi jeleknya setelah diangkat menjadi anak kaisar. Kaisar Claudius sendiri memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya, Britannicus dan Claudia Octavia. Pada saat itu, Britannicus adalah putra mahkotanya sang kaisar. Sementara itu, Agrippina tidak puas dengan hanya menjadi istri dari kaisar saja. Agrippina mempunyai ambisi lain, yaitu membuat Nero sebagai penerus Kaisar Claudius.
Jadi ketika Nero menjadi kaisar nanti, Agrippina bisa mengendalikan Nero dari balik layar. Ia membujuk Claudius untuk mengangkat Nero sebagai pewaris tahta bersamaan dengan Britannicus. Claudius tentu saja masih meragukan hal ini, jadi Agrippina melakukan taktik lain, yaitu menikahkan Nero dengan saudari tirinya, Claudia Octavia, dengan alasan untuk mendekatkan hubungan keluarganya. Pernikahan ini disetujui oleh sang kaisar dan Nero dinikahkan dengan Octavia di saat memasuki usia 16 tahun. Di tanggal 13 Oktober 54 Masehi, Kaisar Claudius meninggal dunia. Banyak spekulasi tentang kematian Claudius. Ada yang menganggap kalau sang kaisar diracuni oleh istrinya sendiri, Agrippina, untuk membuka jalan bagi Nero untuk naik tahta. Apapun kebenarannya, jalan memang terbuka bagi Nero untuk merebut tahta kekaisaran. Nero bersama dengan Britannicus menjadi penerus Kaisar Claudius. Tapi sayangnya bagi Britannicus, hanya ada satu orang saja yang bisa menjadi kaisar. Setahun kemudian di tahun 55 Masehi, Britannicus meninggal setelah minum-minum di sebuah pesta yang diadakan Nero. Kematiannya yang juga masih menjadi misteri hingga sekarang, tapi sekali lagi Nero dispekulasikan merupakan dalang di balik kematian Britannicus. Karena setelah kematiannya, Nero menjadi kaisar tunggal kekaisaran Romawi di usianya yang baru 17 tahun. Mengganti nama resminya sebagai Nero Claudius Kaisar Augustus Germanicus. Agrippina sendiri menganggap kalau ini adalah kemenangannya. Ia telah menjadi wanita terkuat di dalam kekaisaran, dan dengan anaknya Nero sebagai kaisar, Agrippina berpikir kalau Nero bisa dikendalikan dengan mudah. Betapa salahnya Agrippina di saat itu. Selama ini Nero selalu memperhatikan tingkah laku, watak, dan kelicikan ibunya, belajar dari sang ibu. Nero juga tumbuh menjadi seorang putra yang licik. Ia tahu kalau setelah ia menjadi kaisar, ibunya akan berusaha untuk memanipulasinya sesuai keinginan. Nero tentu saja tidak menyukai ini dan secara perlahan-lahan mulai menjauhkan diri dari ibunya. Agrippina berusaha membuat Nero lebih patuh terhadapnya, tapi dihadapkan dengan penolakan. Nero telah keluar dari gelembung influensinya. Pada saat itulah permainan politik dimainkan oleh kedua ibu dan anak ini. Meski dikenal sebagai kaisar yang kejam di dalam sejarah, tahun-tahun awal masa pemerintahan Nero bisa dikatakan dijalankan dengan cukup baik. Dia membangun beberapa pemandian umum baru, mengadakan pertandingan gladiator, permainan drama, dan lain-lain. Di dalam bidang politik, ia memberikan kembali sebagian kekuatan Senat yang telah hilang sejak zaman Augustus, berusaha untuk memberantas korupsi dan bahkan mengurangi pajak masyarakat selama beberapa saat. Nero bisa dianggap sebagai kaisar yang populer oleh rakyat Roma di masa awal pemerintahannya. Sementara itu, Agrippina terus berusaha untuk mengambil kontrol kekuatan dari tangan Nero dan bahkan membangun hubungan dengan istrinya Nero, Claudia Octavia, yang sebelumnya memiliki hubungan yang kurang harmonis dengannya. Nero karena muak dengan campur tangan Agrippina memutuskan untuk mengasingkan ibunya di kota Misenium di tahun 56 Masehi. Nero mencopot hak Agrippina di dalam pemerintahan dan bahkan memulangkan pengawal pribadinya. Selama 2 tahun ke depan, hubungan ibu dan anak ini semakin menjauh dan memanas. Meski berada di pengasingan, Agrippina terus berusaha untuk mencari jalan kembali ke pangku kekuasaannya. Nero kini telah mencapai batas didihnya dan kini telah memiliki amarah yang besar terhadap ibunya. Karena itu, ia mulai menyusun rencana untuk membunuh ibunya sendiri. Rencana pertama Nero adalah secara rahasia merakit ulang langit-langit kamar ibunya yang didesain untuk roboh dan menimpa Agrippina ketika sedang tertidur. Tapi rencana itu gagal karena komplikasi di saat perakitan. Rencana yang lain adalah membangun kapal hiburan yang dirancang untuk tenggelam. Rencana ini berhasil setengahnya. Karena ketika Agrippina naik ke atas kapal itu, rancangan Nero berhasil dan kapal itu tenggelam. Tapi Agrippina dengan tangguh berenang kembali ke pesisir pantai. Sayangnya bagi Agrippina, ketika sampai di pesisir, pembunuh bayaran sewaan Nero telah tiba untuk membunuh Agrippina. Di detik ini, Agrippina sudah lama tahu kalau anaknya lah yang mencoba untuk membunuhnya. Ketika hendak ditusuk dengan pedang, dikatakan kalau Agrippina menunjuk ke arah rahimnya dan berkata, "Tusuklah aku di sini, tempat monster itu dibesarkan."
Kita tidak tahu apa yang dipikirkan Nero setelah mendengar kabar kalau ibunya telah meninggal. Tapi Nero dengan mudahnya memberikan kabar ke publik kalau ibunya telah menderita kecelakaan. Tapi semua orang tahu kalau itu tidak benar. Konflik antara Nero dan ibunya telah menjadi rahasia umum di Kekaisaran. Karena itu mereka menganggap alasan yang diberikan Nero adalah karangan saja. Tapi tentu saja tidak ada yang berani membantahnya. Di saat inilah rakyat Romawi mulai melihat seperti apa kaisar mereka ini sebenarnya. Kontroversi lainnya Nero di masa pemerintahannya adalah hubungan pribadinya. Nero pada saat itu telah menikah dengan saudari tirinya, Claudia. Tapi hubungan mereka ini sudah renggang sejak menikah. Karena itu Nero mencari hubungan lain di luar pernikahannya. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Poppaea Sabina. Sabina sendiri telah memiliki suami bernama Otto. Tapi ketika Nero mulai mendekatinya, Sabina juga menerima rayuan Nero. Dan akhirnya mereka menjalin hubungan perselingkuhan. Hubungan antara Nero dan Claudia tidak membuahkan anak. Tapi ketika mendengar kabar kalau Sabina telah hamil, Nero memutuskan untuk menceraikan Claudia sekaligus mengasingkannya dengan alasan kalau Claudia menderita kemandulan. Nero juga memaksa Otto untuk menceraikan Sabina dan keduanya pun menikah. Sayangnya hubungan mereka tidaklah harmonis. Anak pertama mereka meninggal di usia yang hanya 4 bulan saja. Dan ketika Sabina hamil untuk kedua kalinya, pada suatu malam Nero dan Sabina terlibat di dalam pertengkaran besar. Ketika sedang beradu mulut, Nero diselimuti oleh amarah yang besar dan malah menyerang Sabina. Ia memukul dan menendang perut istrinya yang sedang hamil itu. Sabina pun tewas sekaligus anak di kandungannya. Nero dikatakan sangat menyesali tindakannya ini dan mengadakan pemakaman besar-besaran dengan segala kehormatan yang bisa Nero berikan. Suatu ketika Nero bertemu dengan seorang mantan budak bernama Sporus. Sporus ini adalah laki-laki yang memiliki fisik yang sangat feminin. Dan ketika Nero melihat wajah Sporus, ia sangat terkaget karena wajah Sporus sangat mirip dengan Poppaea Sabina, mantan istrinya. Tertarik dengan mantan budak itu, Nero memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Sporus, kemudian dikebiri dan dipaksa untuk didandan seperti wanita. Nasib Sporus kini menjadi sangat malang, menjadi tahanan Nero di mana ia digunakan Nero sebagai target fantasi seksualnya. Dari tahun 60 Masehi dan seterusnya, pemerintahan Nero yang dulunya moderat dan damai kini berubah. Nero mulai berfokus untuk menjalani hobinya yaitu bermain musik, bukannya memerintah. Ia menyerahkan urusan pemerintahan kepada bawahannya dan semakin sering keluar dari istana untuk tampil di panggung dan bermain musik. Hal yang sangat kontroversial dilakukan oleh kaisar pada waktu itu. Musuh-musuhnya pun mulai berencana untuk menyingkirkan Nero. Salah satu rencana ini disebut di dalam sejarah sebagai konspirasi Piso, di mana 19 senator dan beberapa pejabat tinggi negara berencana untuk membunuh Nero. Konspirasi Piso ini tentu saja gagal total dan semua orang yang terlibat dieksekusi mati. Meski begitu, hal ini semakin membuat Nero tumbuh kejam dan paranoid. Selain itu, terjadilah pemberontakan di Pulau Britania yang dipimpin oleh seorang pejuang wanita bernama Boudica dan berbagai pemberontakan lainnya. Bencana paling besar di dalam pemerintahan Nero adalah kebakaran besar kota Roma. Di tanggal 19 Juli tahun 64 Masehi, kota Roma menderita kebakaran hebat. Kebakaran yang berlangsung selama 6 hari, di mana banyak wilayah, distrik, dan bangunan-bangunan terbakar hangus. Disinilah cerita tentang Nero bermain lira ketika Roma terbakar mulai muncul. Sebenarnya Nero tidak melakukan hal itu. Nero sebenarnya di luar kota ketika bencana ini terjadi. Ketika ia mendengar kalau kota Roma terbakar, Nero cepat-cepat kembali ke kota Roma dan dengan sigap melakukan proses pemadaman. Ia bahkan memberikan kompensasi dan bantuan sosial kepada korban. Yang membuat Nero menjadi lebih dibenci adalah ketika api sudah padam dan kota Roma kini memiliki banyak lahan kosong akibat dari kebakaran itu. Bukannya membangun ulang rumah-rumah warga yang hangus terbakar, tapi Nero malah membangun istana baru yang megah beserta patung raksasa yang terbuat dari emas.
Hal ini membuat reputasi Nero menurun drastis dan semakin dibenci oleh rakyat Roma. Nero sendiri seakan tidak peduli dengan hal itu. Ia bahkan menuduh kaum Nasrani sebagai dalang dari bencana kebakaran ini. Ia menangkap banyak kaum Nasrani dan melempar mereka di arena gladiator, di mana mereka diserang oleh binatang buas dan sebagian lagi dibakar hidup-hidup atas kejahatan yang tidak mereka lakukan. Selama sisa hidupnya Nero, pemerintahannya semakin memburuk. Ongkos untuk membangun istana megah barunya dan patung emas itu sangatlah mahal dan membuat ekonomi kekaisaran mengalami penurunan, mengosongkan perbendaharaan negara. Karena itu, ia menaikkan pajak rakyat dan semakin memperburuk keadaannya. Seorang gubernur di Galia bernama Vindex malah melakukan pemberontakan karena hal ini. Pada akhirnya di tahun 68 Masehi, para anggota Senat sudah muak dengan pemerintahan Nero dan mendeklarasikan Nero sebagai musuh publik dan negara. Mereka mengangkat seorang gubernur bernama Galba sebagai kaisar baru. Melihat waktunya sudah dekat, Nero dengan bantuan dari pelayan terdekatnya membunuh dirinya sendiri. Nero meninggal di tanggal 9 Juni 68 Masehi setelah 13 tahun berkuasa sebagai kaisar Romawi. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup Kaisar Nero ini, seorang kaisar kejam yang menjadi penutup dari garis keturunan Augustus. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.